Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan Al-Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra, Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Kemudian beliau berkata, fa innallaha ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqqi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa hidayah dan din yang hak. Liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan ilan nur menuju cahaya. Biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Dengan izin Rabb mereka kepada jalannya Allah yang Maha Al-Aziz, yang Maha Perkasa, Al-Hamid, yang Maha Terpuji. Wa syahida lahu bi annahu ba'athahu da'iyan ilaihi biiznihi wa sirajan munira. Dan Allah mempersaksikan untuknya bahwasanya beliau Allah utus sebagai dai kepada Allah dengan izin Allah dan pelita yang terang. Wa amarahu an yaqul, dan Allah memerintahkan untuk mengatakan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah aku dan orang-orang yang mengikutiku. Di sini beliau menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk membawa dua, hidayah dan din yang hak, itu amal, ilmu dan amal. Untuk apa? Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Berarti yang dibawa oleh Rasulullah pasti kebenaran, pasti cahaya, tidak mungkin salah. Iya. Dan Rasulullah SAW adalah dai yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, katakanlah, inilah jalanku. Apa jalannya Rasulullah? Itu berdakwah kepada Allah. Ini menunjukkan akan kemuliaan dakwah. Namun dakwah di atas ilmu. Dakwah ya dengan benar-benar berdasarkan ilmu dan burhan. Bukan berdasarkan pendapat. Bukan berdasarkan hawa nafsu, na'udzubillah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Di atas basirah aku dan orang-orang yang mengikutiku. Iya. Artinya orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW pun harus di atas basirah. Basirah adalah penglihatan hati yang berdasarkan kepada ilmu. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita semua berdakwah kepada Allah, bukan kepada kepentingan pribadi atau kelompok, dan harus di atas keilmuan yang jelas dan terang. Ya. Kata beliau, faminal muhali, dan sangat mustahil fil aqli wad din, dalam secara akal dan agama, an yakuna sirajul muniru alladhi akhraja Allah bihi an-nas min adh-dhulumati ila an-nur. Sangat mustahil secara akal dan agama, pelita yang terang yang Allah keluarkan dengannya manusia dari kegelapan menuju cahaya. Wa anzala ma'ahul kitab bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fih. Dan Allah turunkan bersamanya Alkitab, yaitu Al-Quran, dengan hak untuk menghukumi manusia dalam perkara yang mereka perselisihkan. Wa amaran nas an yaruddu ma tanaza'u fih. Dan Allah memerintahkan manusia untuk mengembalikan semua yang mereka perselisihkan min dinihim, dari agama mereka, ila ma ba'atha bihi minal kitabi wal hikmah, ya mereka kembalikan kepada Al-Quran dan hikmah, itu sunnah. Wa huwa yad'u ila Allah wa ila sabilihi bi'izni ala basirah. Sementara beliau berdakwah kepada Allah dan kepada jalannya dengan izinnya ala basirah, di atas basirah. Waqad akhbara annahu akmala lahu wa li ummati dinahum. Dan Allah telah mengabarkan
bahwasanya Allah telah menyempurnakan untuknya dan untuk umatnya agama mereka. Wa atamma alaihim ni'matah, dan menyempurnakan kepada mereka nikmat-nikmatnya. Muhal ma'a hadha wa ghairi an yakuna qad taraka babal imani billah wal ilmi bihi multabisan mushtabihan. Sangat tidak mungkin ya Allah meninggalkan permasalahan iman kepada Allah. Beliau ya tidak membahas tentang iman kepada Allah dan berilmu tentang Allah ya multabisan mushtabihan, ya dengan secara samar, tidak jelas, tidak mungkin itu. Falam yumayyiz baina ma yajibu lillah minal asma'il husna wa sifatil ulya, sehingga tidak bisa membedakan antara apa yang wajib bagi Allah berupa nama dan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang tinggi, wa ma yajuzu alaihi wa ma yamtani'u alaihi, dan mana yang boleh bagi Allah dan yang tidak boleh untuk Allah. Maksud beliau, ya, Rasulullah SAW membawa petunjuk. Rasulullah SAW telah, ya, diturunkan kepada beliau Al-Quran. Dan itu semua adalah hidayah, pelita yang terang. Wajib setiap manusia untuk rujuk kepada Al-Quran dan hadis saat terjadi perselisihan. Apabila perkara-perkara agama telah dijelaskan oleh Rasulullah sekecil-kecilnya, maka tidak mungkin secara akal dan agama masalah keimanan kepada Allah, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, ternyata tidak pernah dibahas oleh Rasulullah SAW. Lalu diserahkan kepada akal-akal manusia, ini sangat tidak masuk di akal. Ya, demikian. Nanti kita lanjutkan lagi, wabillahi taufik.